silahkan di sesi kedua Anda bisa mencoba untuk menghubungi nomor kami di layanan telepon 021 823 6543. Juga Anda bisa kirimkan di nomor tersebut melalui pesan singkat WhatsApp. Kami sangat berharap apa yang Anda sampaikan berkesan dengan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan. Untuk persingkat waktu, selanjutnya kepada Ustaz yang bersilakan. Kali tafadhal maskuran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita banyak kebaikan dalam urusan dunia maupun urusan agama kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita taufik kebaikan di pagi hari ini sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan di fasal tentang atau di bab tentang akidah dan tauhid. Saat ini kita akan membahas tentang hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, beserta anak keturunannya, dan menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini diciptakan paling terakhir. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini atau Adam dan keturunannya dijadikan sebagai makhluk yang paling akhir? Yang ini tentu saja, ya, menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika Nabi SAW dalam hadis yang sahih misalnya bersabda, nahnul akhirunal awwalun. Kita adalah, ya, kaum muslimin adalah yang terakhir, umat yang terakhir, tapi awwalun yang pertama kali masuk surga. Ternyata tidak mesti yang terakhir itu menunjukkan sesuatu hal yang kurang atau yang buruk sebagaimana yang berhubungan dengan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Tapi barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, kana awwala makhluqati al-qalamu liyaktubal maqadira qabla kauniha. Makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam, pena penulisan takdir, agar dia menulis segala ketentuan takdir Allah sebelum terjadinya. Ya, kita tahu ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga mensahihkannya dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena penulisan takdir. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Faqala, maka pena ini berkata, Rabbi wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya,
uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah ketentuan takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Nah, jadi ini termasuk keyakinan yang wajib kita yakini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang telah dituliskannya takdir segala sesuatu, yang sampai di akhir hadis ini ya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW menegaskan, man mata ala ghairi dzalika falaysa minni. Barang siapa yang meninggal dunia ya di atas keyakinan selain ini, di atas selain keyakinan ini, maka dia bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku. Baik. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena untuk menuliskan takdir segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa yaj'alu Adama wa ju'ila Adamu akhiral makhluqati. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam, ya, Adam sebagai akhir dari makhluknya. Yakni jenis manusia, yakni Adam dan keturunannya, ini dijadikan sebagai akhir makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan dimuliakannya sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memberikan penghormatan dengan sujud. Kemudian iblis juga diperintahkan tapi dia enggan, menyombongkan dirinya. Dengan itu dia durhaka dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah. Taib. Allah menjadikan Adam ini sebagai akhir dari makhluk ciptaannya. Wa fi dzalika hikamun. Dan pada penciptaan Adam yang dijadikan terakhir ini ada beberapa hikmah yang sangat agung. Ya. Maksudnya ketika orang bertanya-tanya, kenapa Allah menjadikan makhluk yang dimuliakannya justru yang paling terakhir? Ya. Maka akan beliau jawab di sini dalam hikmah-hikmah yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, ahaduha tamhidud dari qabla sakin. Agar Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan negeri dunia ini atau bumi ini diciptakannya terlebih dahulu. Langit-langit dan bumi Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum diciptakan penghuninya. Allah siapkan dulu tempatnya sebelum penghuninya menempatinya. Tentu ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, ya, yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua nikmat dan semua fasilitas yang ada di dunia ini untuk digunakan manusia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untukmu wahai manusia segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baik. Ats-tsaniyatu, hikmah yang kedua, annahul ghayatul lati khuliqa li ajliha ma siwahu minas samawati wal ardi wasyamsi wal qamari wal barri wal bahr. Bahwasanya Nabi Adam adalah tujuan yang diciptakan karenanya semua makhluk lain selainnya. Dari langit-langit, bumi, matahari, bulan, daratan maupun lautan. yakni ayat yang tadi kita bacakan, ya, Allah menciptakan semua yang di muka bumi ini untuk kemaslahatan, untuk nikmat bagi manusia, untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, untuk kemanfaatan bagi mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala ciptakan dulu nikmat-nikmat tersebut, baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan hambanya atau makhluknya yang akan memanfaatkan fasilitas dan kenikmatan yang luar biasa tersebut. Di surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagimu wahai manusia semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya dari Allah. Jadi Allah tundukkan untuk kita. Ya, ini untuk kita manfaatkan, untuk kita ambil kemaslahatan bagi hidup kita. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia dengan penciptaan semua
makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik. Ats-tsalitsatu, yang ketiga. Anna ahdaqas sunna'i yakhtimu amalahu bi ahsanihi wa ghayatihi kama yabda'uhu bi asasihi wa mabadi'ihi. Ya. Sesungguhnya as-sunnah, pembuat sesuatu yang paling cerdas, ya, dia akan menutup pekerjaannya, mengakhiri pekerjaannya dengan penutupan yang sebaik-baiknya dan puncak dari keindahannya. Sebagaimana ketika dia memulainya dengan memulai pondasinya dan memulai landasan-landasannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jenis manusia sebagai makhluk yang terakhir diciptakan, ya sebagaimana keadaan orang-orang yang bekerja atau membangun misalnya bangunan di dunia ini, maka dia akan menjadikan pekerjaan akhirnya atau yang disebut dengan finishingnya itu yang terbaik, dibuat seindah mungkin warnanya, kemudian hiasan-hiasannya, sebagaimana ketika awal dia memberikan perhatian kepada pondasi dan landasan bangunan tersebut. Nah, taib ar-rabi'atu, yang keempat. Annan nufusa mutatalli'atun ilan nihayati wal awakhiri daiman. Ya, hikmah yang keempat, jiwa manusia itu selalu mutatalli'ah, selalu penasaran, selalu ingin melihat akhir dari kesudahan segala sesuatu. Selalu seperti itu. Orang selalu merindukan, ingin lihat bagaimana kesudahannya ini. Bagaimana hasil akhirnya. Ya. Beliau contohkan di sini, walihada qala Musa lis-saharah awalan. Sebagaimana contoh yang disebutkan di sini, oleh karena itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, laknatullah alaih, seperti sampai di mana tadi? Tunggu. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat roja, pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena terkendala sedikit dalam masalah audio dalam mengikuti pendaftaran kajian bersama Ustaz Abdul kita bawa ta'ala dari kajian ini. Dan Tes. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum, kita teruskan kembali. Ya, sekarang ar-rabi'atu, hikmah yang keempat, diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebagai makhluk yang Allah muliakan, ya, dia dan keturunannya dijadikan terakhir dari makhluk yang diciptakannya. Hikmah yang keempat, ar-rabi'atu annan nufusa mutatalli'atun ilan nihayati wal awakhir, bahwa jiwa manusia itu selalu penasaran, ingin melihat, ingin mengetahui bagaimana yang akhir, bagaimana kesudahan, ya, apa yang akan ada di akhirnya. Selalu seperti itu. Ya, dicontohkan oleh beliau di sini. Walihada qala Musa alaihissalam lis-saharati awalan. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, pertama kali Musa mengatakan kepada mereka, Alkuma antum mulkun. Lemparkanlah apa yang kalian akan lempar. Ya, ini perlihatkanlah sihir kalian.
Di surat Asy-Syu'ara ayat 43. Musa menantang, kalian di luar keluarkan sihirnya. Lemparkan kayu, tongkat kayu dan tali yang kalian pegang. Ya, maka kita tahu akhirnya mereka lemparkan, jadilah ular-ular yang membuat orang ketakutan. Disuruh mereka untuk melakukan terlebih dahulu, memperagakan sihirnya terlebih dahulu. Falamma ra'an nasu fi'lahum tatalla'u ila ma ya'ti ba'dahu. Ketika manusia sudah melihat perbuatan mereka melakukan sihir yang sangat dahsyat ini, maka mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Musa untuk membalas ini. Ternyata Nabi Musa alaihissalatu wassalam melempar tongkatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan benar-benar berubah menjadi ular besar dengan nyata. Bukan seperti mereka yang hanya menipu pandangan mata manusia, yang kemudian ular tersebut memakan sihir yang mereka lakukan itu. Jadi ini benar-benar akhir yang sangat yang sangat kuat, ya, akhir yang sangat indah dengan runtuhnya sihir-sihir tersebut, seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa ini di surat Asy-Syu'ara ini. Barakallahu fikum. Nah, al-khamisatu yang kelima, anna Allah Subhanahu akhara afdalal kutubi wal anbiya'i wal umami ila akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan terakhir turunnya apa? Kitab-kitab suci yang paling utama di sisinya, yaitu kitab apa? Kitab Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an. Kitab yang paling agung, ya, dijadikan turunnya terakhir, sebagaimana Allah jadikan terakhir nabi yang paling agung, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan paling terakhir. Umat Islam ini dijadikan umat yang terakhir di akhir zaman, padahal ini adalah umat yang terbaik. Ya, inilah umat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nahnul akhirunal awwalun. Kita adalah yang paling terakhir tapi yang paling pertama masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama kali diizinkan masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada penghuni penjaga surga untuk masuk, maka kata penjaga surga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Dengan kamulah aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelum engkau yang masuk, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. FM, Radio Roja Majalengka, 93.1 FM, Radio Roja Bandung, 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung, 104.3. Menyebar cahaya Sunda. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi kata beliau kemudian, wa ja'alal akhirata khairan minal ula, dan Allah menjadikan negeri akhirat, berarti yang terakhir kan, lebih baik daripada dunia yang pertama. Yang pertama kita lalui dunia, kemudian akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Padahal dunia yang pertama kali kita lalui. Wan nihayati akmala minal bidayat. Ya. Dan Allah menjadikan yang akhir itu lebih mulia dibandingkan permulaan, lebih sempurna, lebih baik daripada permulaan. Contohnya kata beliau, fakam baina qauli al-maliki lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam iqra fayaqulu ma ana biqari
wa baina qaulihi ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Coba bandingkan berapa jauh perbedaan antara ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, kemudian malaikat ini berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra, bacalah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak bisa membaca." Ya, seorang Nabi yang mulia yang Allah jadikan dia buta huruf, tidak bisa membaca. Tapi bandingkan ini dengan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agamanya di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Masya Allah, bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan di akhir di akhir Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan di awal ketika malaikat datang pertama kali kepadanya, yang ketika itu beliau belum mengetahui, belum bisa membaca apa-apa. Taib as-sadisatu, yang keenam. Hikmah yang keenam. Annahu subhanahu jama'a ma farraqahu fil alami fi Adam. Fahuwal alamus saghiru. Wa fihi ma fil alamil kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada diri Nabi Adam semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan terpisah-pisah pada alam yang besar ini. Maka Nabi Adam ini ibaratnya adalah alam yang kecil. Terkumpul pada dirinya apa yang terpisah-pisah di alam yang besar ini, ya. Wa fihi, pada diri Nabi Adam terdapat semua yang ada di alam yang besar ini. Ya, ketika kita ingat ketika para malaikat ya datang kepada Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang kenapa Allah menciptakan Nabi Adam untuk menempati dunia dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang para malaikat tidak mengetahui nama-nama tersebut. Ini menunjukkan Adam alaihissalatu wassalam Allah berikan keistimewaan sehingga dikatakan di sini ibaratnya dia adalah alam yang kecil. As-sabi'atu, yang ketujuh. Annahu khulasatul wujudi wa thamratuhu. Fanasaba an yakuna khalquhu ba'dal mawjudati. Bahwa Adam ini adalah khulasatul wujud. Kesimpulan dan buah dari semua yang ada. Yani semua makhluk yang ada. Kesimpulan dan buah dari semua makhluk yang ada. Maka sangat sesuai ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya terakhir setelah semua makhluk yang lain. Ya, karena ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ats-tsaminatu, yang ke-8. Anna min karamatihi ala khaliqihi annahu hayya lahu masalihahu wa hawaijahu wa alati ma'isyatihi wa asbabi hayatihi wa asbab hayatihi fama rafa'a ra'sahu illa wa dzalika kulluhu hadirun atid. Termasuk hal yang menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam di hadapan penciptanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya ini mulia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya kemaslahatan-kemaslahatannya, segala kebutuhannya, dan alat-alat untuk hidupnya, sebab-sebab kelangsungan hidupnya. Maka tidaklah dia mengangkat kepalanya setelah Allah ciptakan, kecuali semuanya itu telah hadir dan telah siap digunakannya. Telah hadir semua makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi Adam dan keturunannya ini. Seperti ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang ada di langit-langit dan di bumi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia. Nah, taib at-tasi'atu, yang ke-9. Annahu subhanahu arada an yudhira syarafahu wa fadlahu ala sairil makhluqati faqaddamaha alaihi fil khalqi
Walihada qalatil malaikatu ya liyakhluq rabbuna ma syaa falan yakhluqa khalqan akrama alaihi minna. Falamma khalaqa Adama wa amarahum bisujudi lahu dhahara fadluhu wa syarafuhu alaihim bil ilmi wal ma'rifati. Falamma waqa'a fi dhanbi dhallatil malaikatu anna dhalikal fadla qad nusikh walam tattali ala ubudiyati taubatil kaminati. Falamma taba ila rabbihi wa ata bitilkal ubudiyati alimatil malaikatu anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamuhu siwahu. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam dibandingkan semua makhluknya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penciptaan makhluk-makhluk yang lain dibandingkan penciptaan Adam ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di akhir, kemudian Allah memerintahkan para malaikat bahkan semua makhluk untuk sujud kepadanya. Ya, maka ketika itulah terlihat kemuliaan dan keagungan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Keagungan Adam ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di hadapan para malaikatnya. Baik. Ya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kemuliaan Adam ini di hadapan para malaikatnya. Yaitu dengan ilmu dan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. 6. Baik. Jadi ketika itu, ya sebelum ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam, para malaikat mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala biarlah dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya dari makhluknya. Tapi Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia di hadapannya dibandingkan kita. Ya, ini para malaikat. Ini tentu ada disebutkan di dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Malaikat mengatakan demikian. Bahwa biarlah Allah menciptakan makhluk apa saja yang dikehendakinya, tapi Allah tidak akan menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia di hadapannya melebihi kita, para malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, ketika itulah nampak kemuliaan dan keagungan Nabi Adam alaihissalatu wassalam di atas para malaikat dengan apa? Dengan ilmu dan pengetahuan yang Allah ajarkan kepadanya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kita ketahui. Ya. Baik. Falamma waqa'a fi dzan, dan ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam terjerumus dalam perbuatan dosa, kita ketahui sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dia tergoda dengan tipu daya iblis untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para malaikat menyangka bahwa keutamaan yang Allah berikan kepadanya telah dihapuskan karena dia telah melanggar larangan Allah, telah berbuat dosa. Hilang sudah kemuliaannya. Di sini para malaikat tidak mengetahui ada ubudiyah, ya, penghambaan diri yang Allah berikan kepada hamba yang dimuliakannya ini, yaitu taubat. Penghambaan diri yang tersembunyi, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat. Maka ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menunaikan ubudiyah ini, merendahkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya, ketika itulah para malaikat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia
bersama makhluknya yang tidak diketahui selain oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ada rahasia yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan makhluknya ini, yaitu Adam dan keturunannya. Masya Allah, ini penjelasan yang jelas menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini, bahkan melebihi kemuliaan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Ya, tentu kemuliaan ini nanti akan berkaitan dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Al-ashiratu, yang terakhir, yang ke-10, hikmah yang ke-10, annahu subhanahu lamma iftataha khalqa hadzal alam bil qalami kana min ahsanil munasabati an yahtimahu bi khalqil insani fa innal qalama alatul ilmi wal insana huwal alimu walihadza azhara subhanahu fadla Adam alal malaikati bil ilmi alladhi khassa bihi dunahum. Allah Subhanahu wa taala ketika memulai penciptaan alam semesta ini, makhluk di alam semesta ini, dengan menciptakan kolam tadi, pena penulisan takdir tadi, maka termasuk perkara yang paling sesuai, yang paling indah kesesuaiannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menutup penciptaan makhluk dengan menciptakan manusia. Kenapa? Karena kolam, pena adalah alatul ilmi, alat untuk menulis ilmu. Sedangkan manusia sendiri, dialah orang yang berilmu, dialah orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu tadi, ayat yang di Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Adam di atas para malaikat dengan apa? Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khusus ajarkan kepada manusia ini, dan Allah tidak ajarkan kepada para malaikat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan hikmah-hikmah yang sangat agung yang tentu saja menyadarkan kepada kita bagaimana kemuliaan dan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada penciptaan kita sebagai manusia, yang harusnya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang harusnya kita merasa bangga dengan kemuliaan kita. Kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita dengan benar-benar memuliakan diri kita dengan selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, selalu memuliakan diri kita dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk kembali membimbing menyampaikan pelajaran bermanfaat di kesempatan kali ini dari pembahasan kita Al-Fawaid dan pembahasan kita hikmah ciptaan dari Al-Salam. Soalnya kata Ayat yang bertanya di Johor Baru, izin bertanya bagaimana cara kita membantah argumen atau pendapat seorang yang mengatakan bahwa iblis itu menjadi kafir, menjadi ingkar pada Allah karena sebab penciptanya Adam alaihissalam. Iblis sebelumnya bertauhid dan rajin beribadah kepada Allah. Mohon penjelasan berkaitan dengan Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari saudara kita yang ada di Johor tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, melimpahkan rahmat dan keberkahannya dan juga kepada kita semua. Iya. Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui tentang hakikat yang ada pada makhluknya yang durhaka ini. Meskipun dia menampakkan seolah-olah kebaikan seperti itu, tapi di dalam dirinya ada kesombongan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyesatkan makhluknya yang benar-benar ikhlas dari lahir dan batinnya. Mesti ada sebab yang tersembunyi pada dirinya. Yang jelas ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah para malaikat yang selalu taat kepada Allah, akhirnya mereka sujud dan melaksanakan perintah Allah.
Sedangkan makhluk yang ada kesombongannya, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan dirinya, maka jadilah dia sebagai orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari semua itu. Berarti di sini tidak bisa kita menyalahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebagaimana misalnya sekarang ketika turun syariat Islam, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah, seruan dakwah kebenaran yang paling tinggi, yaitu mengajak manusia kembali kepada tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Ketika Nabi SAW mendakwakan ini, ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang kafir. Apakah kita mengatakan berarti gara-gara diutus Nabi Muhammad SAW, gara-gara para nabi dan para rasul mendakwakan tauhid sehingga jadilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mau menerima dakwah tersebut? Ini jelas merupakan keburukan dan kebinasaan bagi mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau beriman? Bukankah ini adalah ajakan kebaikan? Bukankah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Jadi bukan merupakan alasan untuk menyalahkan sesuatu ketika ada orang-orang yang kufur dan durhaka. Cuma kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati orang-orang yang durhaka ini, sehingga ketika datang perintah Allah, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya benar akan mengikuti kebaikan tersebut. Sebaliknya orang-orang yang tersembunyi keburukan pada dirinya, dia akan menolaknya. Naudzubillahi min dzalik. Maka di sini perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lain adalah perintah kebaikan. Ketika ada orang-orang yang kufur, maka itu adalah keburukan yang kembali kepada diri mereka sendiri, bukan kemudian kita menyalahkan diturunkannya perintah Allah Subhanahu wa taala atau diutusnya para nabi dan para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawab yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk yang bertanya khusus serta menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami bacakan dari saudara Arif di Jember. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah Nabi Adam ini setelah diturunkan ke bumi karena perbuatannya, apakah dikembalikan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Jawabannya jelas, dikembalikan ke surga karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam telah bertobat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim." Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menerima kalimat-kalimat dari Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi Adam telah bertobat dan dia adalah seorang nabi yang mulia. Ya, jangan kita bayangkan ketika Nabi Adam itu melanggar larangan Allah, digoda oleh iblis, kita katakan berarti Nabi Adam ini terlalu buruk sampai gampang sekali tergoda. Tidak demikian. Nabi Adam ini makhluk Allah yang mulia. Seorang nabi yang dicintai oleh Allah. Tapi karena dahsyatnya godaan iblis yang menggodanya, dia terjerumus. Apalagi kita yang lemah. Ya, harusnya kita benar-benar sungguh-sungguh berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan yang sangat dahsyat ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat, memberikan taubat kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia kembali ke surga nantinya, ya. Tinggal anak cucunya di dunia ini yang saat ini kita sekarang ada di dunia, yang harusnya kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari fitnah dunia ini, agar kita bisa kembali kepada kampung halaman kita yang awal, asal dari kedua orang tua kita Adam dan Hawa, yaitu di surga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya akan berikan kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin secara langsung dan telepon, kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz di kesempatan kali ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa Bapak di mana? Bapak Aidul Nabi.
yaitu waktu Nabi Adam diciptakan kan para malaikat disuruh sujud. Jadi yang tidak mau sujud itu kan bangsa jin, jadi dia jadi iblis kan. Jadi sama kita ketahui kalau sujud sembah itu kan hanya kepada Allah saja. Jadi berarti sujud bangsa malaikat dan jin itu berarti sujud hormat. Jadi saya tanyakan, apakah kita boleh sujud hormat kepada ibu bapa? Itu yang pertama. Yang kedua saya tanyakan, apakah bangsa jin itu yang dilaknat Allah itu kan diberinya umur panjang, tapi ada yang mati bangsa jin Cukup? Terima kasih Wahyu Nabil atas pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dan nasihat. Silakan Pak. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Jawabannya yang pertama, ya, yang Allah perintahkan di situ adalah sujud penghormatan. Sujud penghormatan, dan ketika itu adalah perintah Allah. Allah yang membolehkannya, berarti ini tidak dilarang. Karena Allah sendiri yang membolehkannya, dan itu artinya sujud penghormatan. Ya. Nah, dan ketika iblis laknatullah alaih kemudian durhaka, kan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, mengusirnya, berarti menunjukkan Allah murka karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Sekarang dalam Islam ada larangan. Dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di beberapa hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Seperti kisah tentang sahabat yang baru pulang dari hijrah di Habasyah. Kemudian ketika dia melihat di negeri tersebut, ya, para para tokoh-tokoh atau pendeta-pendeta mereka sujud pengikut-pengikutnya kepada mereka. Akhirnya dia praktekkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Karena sujud itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi sujud yang kita kenal saat ini, sujud seperti yang kita dilakukan dalam salat ini hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ditujukan untuk manusia. Sampai Rasulullah SAW di hadis yang lain pernah juga, hadis yang sahih bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha 'alaiha." Seandainya aku membolehkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena agungnya hak suami atasnya. Ya, maka dilarang tentang sujud ini dalam Islam. Sampai pun itu kepada orang tua kita tidak boleh kita sujud. Yang boleh kita mungkin menyayanginya, memeluknya atau mencium orang tua kita, ya, tapi tanpa melakukan sujud, karena sujud ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diperuntukkan kepada makhluk. Kalau orang yang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh sujud kepadanya, apalagi selain beliau alaihi salatu wasallam. Nah, yang kedua, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya. Silakan kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang berikut ini. Halo. 021 823 6543. Iya. Halo. Halo, Dengan siapa di mana, mohon maaf? dengan Pak Uli di Sulawesi Tengah. Silakan Bapak Uli pertanyaannya. Tapi maaf ini, karena saya anggap ini lebih jadi kesempatan yang paling bagus. Mohon maaf Bapak, pertanyaan kami harapkan. Kami sangat mohon untuk pertanyaan Bapak bersesuaian dengan pembahasan kali ini. Kami akan berikan kesempatan yang berlayar lainnya untuk bertanya. Terima kasih Bapak. Kami akan bacakan dari pertanyaan yang telah masuk di kesempatan kali bersama singkat. Sofyan Haji di Tangerang. Apakah di Lauhul Mahfuz Nabi Adam sudah digariskan untuk makan buah yang dilarang atau buah kuli sehingga diusir ke dunia? Mohon penjelasan berkaitan dengan hal ini. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Adam yang akan melanggar, iblis yang durhaka dan seterusnya. Termasuk antum yang saat ini bertanya kepada saya di sini, kepada ana di sini yang hadir mendengarkan, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman berita tentang takdir ini kan perkara yang gaib, kita tidak ketahui. Yang ada, kita diperintahkan berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan. Sehingga sebelum terjadinya takdir, kita tidak tahu kecuali ada perintah kebaikan, kita berusaha lakukan, berdoa kepada Allah agar ditolong dan dimudahkan, baru kita laksanakan. Ada larangan, kita minta pertolongan kepada Allah agar dihindarkan, dijauhkan, kemudian kita menghindarinya. Barulah setelah terjadi, kita tahu itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadi, kita tidak mengetahui takdir Allah. Jadi, kita meyakini semua, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk yang telah masuk, baik itu melalui transisi via telepon. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, serta menambahkan ilmu kita untuk menjadi penerang bagi kita berkaitan dengan meningkatkan keimanan serta Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan tadi mengumpulkan kita, mohon ikhtitam sebelum kita start. Mungkin boleh diberi kesempatan tadi sama Pak Uli tadi yang bertanya di Sulawesi Tengah tadi. Tidak mengapa satu persatu pertanyaan lagi. Kalau Pak Uli masih sempat menelepon, silakan. Oh ya, sudah. Tanda. Oke, barakallahu fiik. Masuk kembali. Iya. Silakan bagi Anda yang mendukung kami. Masih ada satu kesempatan untuk telepon terakhir 018236544. Halo. Tidak terhubung. Iya, sudah, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Kami akan bacakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah yang bertanya, Ustadz, apakah ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan mempunyai keturunan, apakah Allah juga memerintahkan atau memberikan syariat kepada Nabi Adam untuk berdakwah berkaitan dengan masalah tauhid? Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan, memudahkan keberkahan bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Tentu saja barakallahu fikum ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena ini tujuan penciptaan semua makhluk dan ini perintah bagi semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Cuman karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beberapa generasi beliau dan setelahnya itu semua masih dalam keadaan lurus fitrahnya. Semua masih di atas fitrah yang selalu mentauhidkan Allah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Memang terjadi pada keturunan Nabi Adam ada yang membunuh saudaranya karena masalah dengki itu, tapi tidak ada pelanggaran dalam hal yang berhubungan dengan menyimpang dari tauhid dalam keyakinan dan akidah mereka. Barulah kemudian sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terjadi penyimpangan kesyirikan dari karena sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Baru kemudian dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi di masa Nabi Adam itu fitrah masih di atas yang lurus, masih sesuai dengan tauhid sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Taib, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.